Tidak terasa ya, kita sudah di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini dan bersama saya Rizal Wijaya, tentunya bersama Dr. Teza Farida dari PKBI DKI Jakarta dan juga Mas Dolfi Rumampuk dari Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS. Kita masih ngobrolin seputar Indonesia Maju menuju ending AIDS 2030. Menjadi harapan kita semua ya. Kalau bisa sih jangan sampai 2030 kita udah ending ya HIV/AIDS ini. Nanti setelah sholat zuhur deh. Kalau bisa udah ending. Sulap kali ya. Pasti butuh upaya yang apa ya, satset satset kalau kata Deborah. Emang gerak cepat ya Mas ya. Kalau bisa jangan sampai 2030 deh. Baik, dan terkait dengan program ini ya untuk HIV AIDS bebas dari Indonesia, terhapus dari muka bumi ini ya. Sebenarnya apa sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan program ini, termasuk juga program pencegahan penularan HIV di berbagai wilayah di seluruh Indonesia? Mungkin dari YKIS ya. Suaranya, ya. Oke, mungkin tantangan terbesar ya. Wah, oke, tantangan terbesar yang biasa kita hadapi tentu masyarakat itu sendiri ya, Mas Hmm. dan Dokter Reza. Kenapa? Karena kita nggak menutup mata bahwa masyarakat tuh masih cukup tabu, masih cukup, cukup tutup mata sama hal-hal yang berhubungan sama seks. Karena ini kayak lebih apa namanya, harga diri mereka tuh kalau kalau ngomongin HIV terus ngomongin seks tuh kayak langsung menutup Hmm. diri. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu kita luruskan lagi bagaimana Yekis apa namanya, mengajak tokoh masyarakat di sana, mengajak tokoh agamanya Hmm. juga, tokoh adatnya juga. Jadi segala segala lini, segala Hmm. komponen tuh harus kita ajak supaya masyarakat ini melihatnya dari tokoh yang ada di sana gitu. Jadi kalau kita langsung tiba-tiba masuk ke satu daerah gitu, cukup susah. Jadi Benar. kita harus mengajak komponen-komponen yang ada di masyarakat juga sih. Itu sih tantangan yang cukup besar yang Yekis hadapi. Dan kalau di sosial media tentu kita perlu perbanyak jenis-jenis konten, Hmm. perbanyak kolaborasi tentunya, kolaborasi sama Kementerian Kesehatan Hmm. tentu, terus sama public figure influencer yang mereka punya banyak Suara ya, pengikut. Mm-mm. suaranya didengar juga kan? Betul, betul, suara mereka tuh didengar, pengikutnya banyak. Jadi ketika ada satu icon atau satu public figure yang berbicara tentang HIV dan itu benar datanya, tentu pengikutnya tuh, oh ternyata HIV Hmm. Benar. begitu ya, ternyata yang gue sukai fokusnya juga sama ke HIV juga loh. Hmm. Jadi oke, mereka mulai informasi-informasi HIV mulai Ada ada. ketertarikan ya. Betul. Harapannya sih nanti teman-teman anak-anak muda nih kalau lagi nongkrong di coffee shop, di cafe gitu, ngobrolnya ya soal HIV AIDS ya nggak sih Iya, misalnya. betul, betul. Jadi bahan obrolan gitu, bukan Mm-mm. lagi ngomongin soal si A si B gitu. Gibah namanya ya. Gibah. Gibah. Nah, mungkin tantangan yang Dokter Teza Farida bersama rekan-rekannya ya dalam hal ini, dalam program yang untuk mewujudkan Indonesia bebas HIV/AIDS ini apa sih yang dirasakan, Oke, yang jadi dihadapi? banyak orang yang masih dia merasa dia mempunyai perilaku beresiko tapi dia nggak mau tes kayak gitu. Kemudian dia sudah dites tapi dia nggak mau melakukan pengobatan dengan Hmm. benar kayak gitu, dengan berbagai alasan karena bosen minum obat, kemudian dengan efek sampingnya obat dia merasa badannya semakin capek, semakin nggak fit kayak gitu. Itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi sebenarnya efek sampingnya memang ada atau gimana sih? Masing-masing orang beda. Semua obat itu kan pasti ada efek sampingnya Oke. ya kayak gitu. Jadi tergantung sama orangnya kayak gitu kan. Kemudian selain efek samping dari obat juga adanya stigma dan diskriminasi dari Hmm. lingkungan sekitar ya, terutama lingkungan terdekat malahan dari keluarga Hmm. kayak gitu, dari teman, karena mereka yang tadi belum teredukasi dengan baik terkait dengan penularan HIV ini
sebahaya apa sih kayak gitu. Nah, mereka belum teredukasi dengan benar, akhirnya mereka merasa terkucilkan, mereka merasa tersendiri kayak gitu, merasa sendirian. Dan selain dari lingkungan sekitar juga sebenarnya juga ada beberapa di tenaga kesehatan juga masih melakukan diskriminasi kepada kelompok-kelompok ODIF ini kayak gitu. Yang harusnya justru menjadi garda terdepan ya Iya, untuk merangkul para ODIF iya, ini. kadang kan untuk ODIF ini kan nggak semua dari kalangan yang ini ya, yang mereka heteroseksual kayak gitu kan ya, yang mereka ada yang seperti waria kayak gitu. Mereka ketika datang ke layanan kesehatan, mereka yang sering diolokin atau diapain kayak gitu kan. Di masyarakat kita masih banyak seperti Oke. itu. Baik, ini ada satu pertanyaan sekaligus nanti bisa jadi untuk pesan-pesan penutup ya untuk para pendengar kita. Nah, ini pemerintah punya target eliminasi beberapa penyakit dalam beberapa tahun datang, termasuk stunting ya kan. Tapi data menunjukkan kasus masih jauh dari nol. Juga HIV/AIDS. Apa aturan harus ada untuk mendukung pencapaian target eliminasi HIV/AIDS ini? Nah, menurut Mas Dolfi, rekomendasi apa nih dari KIS? Oke, mendukung pencapaian eliminasi HIV/AIDS ya. Ada rekomendasi apa gitu ya? Iya, sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah banyak program ya, Benar. sudah banyak program Nggak untuk kurang-kurang. nggak pernah kurang, bertambah terus. Terus ada bantuan-bantuan lainnya pun juga ada. Tapi kenapa sampai saat ini masih jauh ya? Jadi kalau menurut YKIS perlu adanya kolaborasi lebih jauh sih. Jadi bukan hanya berada di level atas gitu, tapi sudah harus masuk ke level yang benar-benar di bawahnya, karena ini penularan ini kan terjadi di masyarakat ya, Grassroots seperti itu. gitu ya. Grassroots, benar. Jadi kita langsung ke hulunya lah gitu. Jadi kita langsung ke apa namanya, bukan ke bagian bukan mengobati, tapi bagaimana kita mempreventifkan seperti itu apa mempromotifkan bahwa ini bahaya HIV atau bagaimana cara penularan HIV seperti apa gitu. Jadi rekomendasi adalah bagaimana kita memanfaatkan seperti yang tadi kita diskusikan, kayak kader-kader masyarakat, posyandu, seperti itu, ibu-ibu PKK, komunitas gitu, karena mereka yang benar-benar bersentuhan langsung sama masyarakat gitu. Kalau apa namanya, level atas mah jarang gitu untuk ibaratnya turun ke bawah, tapi mereka yang sering berhubungan sama ibu-ibu hamil, Betul. ibu rumah tangga, terus sama Fakta lapangan gitu fakta ya. lapangan, betul banget. Jadi hubungan sama mereka yang perlu diperbaiki sama program-program yang harus dijalankan bersama mereka sih, Baik. seperti itu. Kalau dari dokter, kira-kira apa nih mungkin rekomendasi yang bisa disampaikan ya? Oke, jadi kalau untuk HIV ini seperti yang sudah-sudah ya. Jadi jauhi virusnya, bukan orangnya yang dijauhi kayak gitu ya. Kemudian tadi benar bahwa pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan si pasien ini untuk mengurangi penularan HIV ini semakin tinggi kayak gitu. Pemberdayaan dari diri ODIF itu sendiri, pemberdayaan dari lingkungan masyarakat, keluarga, kemudian di RT, RW, sampai tadi posyandu, kelurahan, sampai di tingkat atasnya kayak gitu. Nah, itu dengan kolaborasi tersebut akhirnya kita bisa menurunkan angka penularan HIV ini gitu. Jadi memang inovasi ini juga perlu ya dilakukan ya di berbagai program-program edukasi dari pemerintah yang berkolaborasi tadi disebutkan dengan berbagai elemen stakeholder ya kan, termasuk juga lapisan masyarakat terbawah. Oke, harapannya kita bisa bergerak bersama. Kami dari KBR juga tetap akan bantu untuk menjadi corong untuk segala program edukasi sosialisasi ya kan, terkait dengan Indonesia Maju menuju Ending AIDS 2030. Saya Rizal Wijaya, terima kasih Dr. Teza dan Dolfi, Mas Dolfi. Terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan. Salam.